Saksikan hari ini bahwa Presiden Prabowo Subianto tepat tadi sekitar pukul 14.30 hingga pukul 15.14 waktu Indonesia bagian Barat telah melakukan launching dan juga groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali. Nah, juga hadir pemirsa bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, hingga Gubernur Bali Iwayan Koster. Proyek ini pemirsa merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Presiden tadi telah menginstruksikan agar pembangunan PLTS 100 gigawatt ini dipercepat dan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun saja atau hingga tahun 2029. Dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan ini mencapai 73,9 triliun rupiah per tahunnya. Tadi disampaikan secara langsung oleh Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Menteri SDM. Dan pada tahun 2026 pemirsa, pemerintah menargetkan pembangunan di 30 gigawatt peak PLTS sekaligus ada penghentian gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Tadi Presiden Prabowo Subianto pun dalam pidatonya menyampaikan bahwa penggunaan listrik di Indonesia saat ini mencapai 88 gigawatt dan pembangunan 100 gigawatt peak ini diharapkan dapat selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Dan Presiden pun tadi menyampaikan juga menargetkan berharap tidak ada impor energi baik dari bensin dan lain-lainnya. Karena memang Indonesia sendiri ini tadi Presiden sampaikan memiliki potensi energi surya ini sebesar 3.294 gigawatt peak, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 ini baru sekitar 1,5 gigawatt peak. Rencananya pemirsa bahwa program ini akan dibangun secara bertahap, bahwa tahap 1 tadi disampaikan ada 17 gigawatt peak, kemudian juga tahap kedua 18 gigawatt peak dan tahap ketiga 30 gigawatt peak. Dan pemirsa, sepanjang tahun 2020 ini, pemerintah telah membangun ada 15 pembangkit energi baru terbarukan yang terdiri dari 12 PLTS dan 3 pembangkit listrik tenaga mikro hero atau PLT dengan nilai anggaran 103,3 miliar dan akan melayani ada 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum. Pada 2026, pembangunan ini berlanjut di 39 lokasi PLTS terpadu wilayah 3T untuk 4.259 rumah tangga. Dengan anggaran ini sebesar 450,2 miliar rupiah dan 3 lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga ini sebesar 50,4 miliar rupiah. Dan program listrik desa ini pemirsa telah menjangkau lebih dari 1.403 lokasi di 36 provinsi dengan 220.845 rumah tangga tidak mampu menerima manfaat dan bantuan pasang listrik baru atau BPBL. Program PLTS 100 gigawatt ini juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit baterai dan jaringan, juga penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs. Dan pemirsa, pada tahun dari 2025 hingga 2034 diproyeksikan ini akan menciptakan sekitar ada 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760.000 diantaranya berpotensi menjadi green jobs. Pemerintah pun memastikan bahwa pembangunan PLTS 100 gigawatt peak ini akan terus dikawal secara bertahap dan terukur sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi. Dan pemirsa, inilah merupakan gambar terkini yang bisa Anda saksikan setelah Presiden Prabowo Subianto melaunching groundbreaking program PLTS 100 gigawatt peak.
Tadi juga Presiden sempat menyampaikan mengapresiasi prestasi Danantara dalam kurang waktu dari 2 tahun saja. Penghasilan dari Danantara ini bisa naik ratusan persen dan ini merupakan keuntungan dari BUMN. Tadi Presiden Prabowo Subianto pun juga menyampaikan demikian. Ini merupakan apresiasi dan juga capaian dari prestasi Danantara. Presiden pun tadi menyampaikan bahwa aset dan kekayaan bangsa ini diharapkan dapat dikelola sebaik-baiknya dengan rasa patriotisme. Saat ini kita akan sama-sama saksikan bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini didampingi oleh jajaran dari Menteri, baik itu Erlangga Hartarto, kemudian Bahlil Lahadalia, Rosan Roslani yang saat ini sedang berada di salah satu titik dalam launching dan juga groundbreaking program PLTS 100 gigawatt untuk melihat bagaimana titik-titik ini yang nantinya akan dibangun untuk di wilayah Bali. PLTS Apung juga untuk mengeliminasi diesel yang ada di Bali dan di Madura. Yang lain ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu yang berikutnya yang saat ini sudah konstruksi, yang sudah mulai adalah di PLTS Tembesi di daerah Kepulauan Riau, Batam, ini Batam. Lalu di Karangkates di wilayah Jawa Tengah. Dan peresmian ada 2 lokasi di Pulau Rengit dan Pulau Sembur yang ada di Kepulauan Riau. Ini sama-sama mengeliminasi diesel dan saat ini pulau tersebut tanpa menggunakan diesel. Lalu yang di Pulau Sembur, ini tadi yang Pertamina sudah lakukan, di sini cold storage-nya mulai berjalan, dan saat ini di sana melistriki 200 KK, 100 diantaranya adalah nelayan. Dan pertama kali bahwa nelayan itu bisa menyimpan ikannya selama 24 jam. Begitu juga di Pulau Rengit yang di depan Belitung, ini juga menggunakan PLTS dan kombinasi dengan angin. Nah, dari sini investasi untuk 5,3 gigawatt itu diperkirakan 135 triliun, Pak. Dan ini merupakan awalan dari skenario untuk implementasi PLTS 100 gigawatt. Perencanaan yang berikutnya kami menerjemahkan di dalam 8 skenario. Karena dari sini kita mengetahui bahwa subsidi dan kompensasi itu sekitar 230 triliun per tahun yang harus dikeluarkan pemerintah. Maka dengan 8 skenario pengembangan PLTS untuk 100 gigawatt ini, salah satunya adalah mengeliminasi seluruh diesel yang ada di Indonesia. Lalu pelaksanaan untuk pembangunan PLTS skala besar, dan juga pengembangan PLTS terapung, serta seluruh PLTS atap, Pak. Jadi seluruh rumah-rumah ataupun industri rooftopnya bisa digunakan untuk PLTS. Nah, Lisdes juga termasuk, Pak. Jadi nanti listrik pedesaan akses untuk desa-desa, sekaligus di sini adalah pelaksanaan pembangunan untuk kegiatan produktif siang hari. Jadi siang hari penggunaan PLTS di off-grid maupun on-grid itu bisa dimaksimalkan sehingga perekonomiannya berjalan dengan lancar. Program selanjutnya itu ada penggunaan listrik yang digunakan untuk kendaraan listrik, kompor induksi, dan hilirisasi. Nah, saat ini kita berdiri di sini, Bapak izin, ada ini tadi peresmiannya di sini, lalu kita di titik ini, Bapak, kecil, tapi baru dibangun, bisa kita lihat di sebelah. Dan tanah ini 321 hektar. 321 hektar dengan perencanaan 300 megawatt. Ya. Dan di Bali, Bapak, izin, di Bali nanti rencananya memang 1 gigawatt. Jadi seluruh Bali, ya 1000 megawatt. Ya, 1 giga. Di mana demand-nya itu Pak, sekarang 1,3 giga. Ini contoh baterainya, Bapak. Satu kontainer ini itu hasilnya adalah dan pemirsa Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami.